Salam damai sejahtera, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Allah, sudah sekian lama kita beribadah di rumah kita masing-masing. Meskipun demikian, tidak mengurangi kekusukan kita di dalam beribadah. Jemaat yang dikasihi, ibadah Minggu hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Puspo Gargito dengan menggunakan bahasa Indonesia. Mari kita masuk dalam ibadah dengan penuh hikmat dan sukacita. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita memuji Kidung Jemaat 19, kita nyanyikan bait 3 dan 5. Tuhan ku Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan, marilah kita memasuki ibadat. Kita menyerahkan jalannya ibadat ini kepada Tuhan, dan di dalam hati kita mengucap demikian. Pokok pertolongan kita berasal dari Allah pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang senantiasa setia selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara semuanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih Tuhan, firman Tuhan sebagai dasar ibadah kita saat ini di dalam kitab Kolose pasal 3, pada ayat yang ke-16, dikatakan demikian firman-Nya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Demikian firman Tuhan sebagai dasar ibadah kita saat ini. Marilah firman Tuhan ini kita sambut dengan kita menyanyikan lagu dari nyanyian Kidung Jemaat 365A. Kita pujikan bait yang pertama dan yang ketiga, Tuhan ambil hidupku. Ku
Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan, kita bersama-sama memasuki panggilan pertobatan. Ada firman Tuhan yang mengatakan di dalam kitab Mazmur 51, ayat 3 sampai ayat yang ke-9 demikian. Kasihlah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang kuanggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Bapak Ibu, demikian sebuah permohonan pengampunan dari Tuhan. Dan mari kita bersama-sama masuk dalam doa pengakuan dosa. Kita berdoa. Tuhan, kami menyadari akan keberadaan kami. Kami yang senantiasa Kau sertai dalam kehidupan kami. Kau lindungi, Kau limpahi segala berkat yang luar biasa. Seharusnya kami senantiasa memuji, memuliakan Tuhan, senantiasa melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tapi kami masih sering lupa akan Tuhan dengan kesombongan, keegoisan kami. Kami kurang memuji nama Tuhan. Demikian juga terhadap sesama kami, dengan keangkuhan kami kurang mengasihi sesama kami, seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Untuk itu Tuhan, kami seharusnya tidak layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Kami datang kepadamu Tuhan, ampunkanlah akan segala kesalahan dan pelanggaran kami, sehingga hidup kami akan menjadi bersih, suci, seperti yang Tuhan kehendaki. Demikian ya Tuhan, doa permohonan kami. Semuanya ini hanya kami mohonkan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang sejati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyanyi nyanyian Kidung Jemaat 353. Kita pujikan bait yang pertama, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Tuhan berkenan mengampuni akan segala kesalahan kita. Dan sudah selayaknya kita bersama-sama menerima berita anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semuanya. Marilah berita anugerah ini kita terima dengan berdiri. Berita anugerah di dalam kitab 1 Petrus, bab yang pertama pada ayat yang ketiga dan yang keempat, dikatakan demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Demikian berita anugerah yang kita terima saat ini. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah berita anugerah itu kita sambut dengan kita menyanyi nyanyian Kidung Jemaat 309. Kita pujikan bait yang pertama dan yang keempat, biar ku tumbuh di batangmu. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan, mari kita bersama terima pembacaan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh salah seorang anggota majelis jemaat. Bacaan hari ini terambil dari Injil Matius 28, ayat 16 sampai ayat 20. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan membaca serta mengumulkan kesaksian firman Tuhan. Namun terlebih dahulu, marilah kita berdoa memohon tuntunan daripada Tuhan. Bapa Surgawi, di tengah peribadatan yang kami bangun, kami akan membaca dan mengumulkan kesaksian firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami bisa mengerti dan memahami akan firman-Mu. Hamba-Mu Bapak Pendeta Puspo Garjito yang akan menyampaikan kesaksian firman-Mu. Tuhan urapi, berikan roh hikmat, agar apa yang disampaikan adalah atas kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami para anak-anak-Mu siap mendengarkan. Amin.
Bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 28, ayatnya yang ke-16 hingga 20. Dengan perikop perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian firman Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mau mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya dan melakukan di dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, menurut kalender gerejawi, hari ini masuk Minggu Tritunggal Kudus. Dan pada hari ini tema ibadah kita, Roh Kudus menjadikan kita saksi dan pelayan Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, pada ayat 19 dan ayat 20, di sana dikatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak, Ibu yang dikasih dan yang senantiasa mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah Bapak Ibu mendapat amanat? Pernahkah Anda mendapat amanat? Misalnya, amanat dari orang tua untuk melanjutkan usaha keluarga. Amanat itu saudara-saudara merupakan pesan atau perintah yang keberadaannya lebih dari sekedar permintaan. Ada wibawa yang mengikat dalam sebuah amanat untuk kita laksanakan. Biasanya bila kita menerima suatu amanat, kita merasa terbeban untuk memenuhi amanat tersebut. Itulah yang terjadi pada hari ketika Yesus mengumpulkan murid-muridnya sebelum ia naik ke surga. Ia memberikan amanat kepada murid-muridnya. Amanat inilah yang kemudian dikenal sebagai amanat agung. Saudara-saudara yang terkasih, amanat agung mengandung 3 makna yang saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama adalah pergi dan jadikan murid. Tugas menjadikan semua bangsa sebagai murid Kristus adalah tugas mereka yang telah
menjadi murid Kristus terlebih dahulu. Menurut Andar Ismail dalam bukunya Selamat Berkiprah, menjadi murid di sini berarti mengikut guru dan melakukan kehendak gurunya. Dengan melakukan kehendak sang guru, diharapkan adanya buah yang ditunjukkan lewat perilaku sehari-hari, sehingga orang lain yang melihatnya akan tertarik dan mau menjadi murid Yesus. Perkara pertobatan adalah karya Roh Kudus. Perkara pemuritan adalah tanggung jawab murid Kristus. Lalu yang kedua, makna yang kedua adalah mengenai baptisan. Baptisan adalah tanda atau meterai bahwa kita telah menjadi bagian dari keluarga besar kerajaan Allah. Baptisan juga adalah kesaksian atau pengakuan percaya. Menjadi murid Kristus tidak berhenti pada pengakuan dalam hati, tetapi pengakuan kepada publik. Lalu makna yang ketiga mengenai ajaran. Kalimat melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu merupakan amanat agar ajaran Yesus kemudian juga terus disebarkan oleh semua orang yang menerimanya sama seperti yang murid-muridnya lakukan. Saudara-saudara yang terkasih, amanat agung Yesus ini berlaku turun-temurun. Kita adalah murid Kristus karena murid-muridnya yang terdahulu telah memuridkan kita. Tongkat estafet pemuritan kini ada di tangan saya dan saudara. Apakah tongkat itu akan terhenti perjalanannya di tangan kita? Itu tergantung kepada semangat kita menjalankan amanat Kristus. Selamat menjalankan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya Roh Kudus memampukan kita, menjadikan kita saksi dan pelayan Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, panggilan untuk menjadi saksi Kristus menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Barang siapa yang setia melakukan kehendak Tuhan, Tuhan akan senantiasa menyertai. Untuk itu kiranya Roh Kudus senantiasa memampukan kita semua, saya dan saudara, untuk menjadikan kita sebagai saksi dan pelayan Kristus. Amin. Mari kita sejenak mengambil saat teduh setelah kita menerima firman Tuhan ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih Tuhan, mari firman Tuhan ini kita sambut dengan kita memuji nama Tuhan dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 338. Kita pujikan bait yang pertama dan yang keempat. Marilah, marilah, hai saudara. Marilah,
Jemaat yang terkasih, mari kita bersama mengikrarkan kembali pengakuan iman rasuli kita yang akan dipandu oleh salah seorang anggota majelis jemaat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan umat percaya di muka bumi, marilah kita memperbarui pengakuan iman kita. Untuk itu dimohon Bapak Ibu bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dimohon untuk duduk kembali. Jemaat, mari kita memasuki doa syafaat. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kasih, dalam situasi kondisi bangsa yang belum normal karena adanya pandemi virus corona, tapi kami bersyukur bahwa Tuhan masih memperkenankan kami untuk membangun ibadah. Bahkan Tuhan memperkenankan kami untuk bisa menerima firman Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, pada saat ini kami juga berdoa, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada kami dan memampukan kami untuk bisa menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada, sehingga hidup kami akan senantiasa bisa menjadi berkat bagi sesama kami, dan nama-Mu akan semakin dipermuliakan. Kami juga mohon pertolongan Tuhan dalam situasi kondisi yang belum pulih benar adanya penyebaran virus corona ini. Tuhan, mampukan kami seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa menyikapi dengan baik, sehingga virus corona tidak sampai menyebar kemana-mana. Secara khusus, mereka-mereka yang dipercaya untuk menjalankan tugas panggilan agar virus ini tidak menyebar, seperti para medis, dokter, perawat, para relawan. Tuhan sertai, berilah mereka kekuatan, berilah mereka kesempurnaan kesehatan, sehingga melalui tangan-tangan mereka akan banyak orang yang disembuhkan dari adanya virus corona ini. Bagi bapak-bapak yang terlibat, ibu-ibu yang terlibat dalam pencegahan ini, khususnya untuk pengamanan negeri ini, bapak-bapak TNI dan Polri, Tuhan beri kebijaksanaan, kemampuan, sehingga apa yang dilakukan benar-benar membuat tentram, damai, sejahtera, dan masyarakat memahami pentingnya pengawasan terhadap adanya virus ini. Kepada pimpinan negeri kami, mulai Bapak Presiden, para menteri, para anggota DPR, para gubernur, bupati, wali kota, sampai di daerah kami tinggal, kiranya Tuhan beri kemampuan kebijaksanaan, sehingga bisa mengatasi segala persoalan di negeri ini dengan sebijaksana mungkin, sehingga seluruh lapisan masyarakat benar-benar merasakan hidup tentram dan damai serta sejahtera. Kami juga berdoa bagi setiap keluarga yang sedang dalam pergumulan, kiranya roh hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan menyertai mereka semua,
sehingga mereka bisa menyelesaikan setiap pergumulannya dengan bijaksana. Dan kami juga berdoa bagi setiap orang yang saat ini masih berbaring sakit. Tolong Tuhan Kau hadir, Kau lawat mereka, Kau jamah mereka, berilah mereka kesembuhan seperti sedia kala, lewat penanganan para medis, lewat obat-obat dan sarana medis yang lainnya, sehingga saudara-saudara kami semuanya akan mendapatkan kesembuhan yang datangnya dari Tuhan saja. Demikian kami juga berdoa bagi anak-anak jemaat yang masih menempuh di bangku pendidikan. Semuanya rindu untuk bisa ketemu dengan teman-temannya lewat ibadah anak, lewat bangku pendidikan masing-masing, karena saat ini anak-anak pun juga masih melaksanakan kegiatannya di rumahnya masing-masing karena pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan sertai bagi anak-anak kami, sehingga anak-anak kami tidak menjadi bosan, tetapi tetap bersama-sama menyadari dampak dari virus ini. Untuk Tuhan, singkirkanlah, jauhkanlah virus ini di muka bumi ini, sehingga kami semua akan segera merasakan hidup tentram dengan tubuh yang sehat dan jiwa juga sehat. Demikian Tuhan, kami menyerahkan segenap warga jemaat ke tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai mereka semua, dan mungkin ada yang terdampak karena adanya virus ini, pekerjaan mereka tidak bisa diselesaikan dengan baik. Mereka akhirnya terpapar, tidak bisa berbuat apa-apa. Kiranya Tuhan tetap senantiasa menyertai dan memberkati mereka. Usaha yang mungkin ada yang macet, Tuhan berilah kelancaran bagi mereka semua, sehingga setiap usaha yang dilakukan bisa berjalan kembali dengan baik. Demikian ya Tuhan, doa dan permohonan kami, semuanya ini hanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus, yang juga telah berkenan mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengumpulkan persembahan yang tentu sudah Bapak Ibu persiapkan untuk diserahkan kepada Tuhan. Pengumpulan persembahan ini akan dipandu oleh salah seorang anggota majelis jemaat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Namun sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita dasari dengan firman Tuhan yang diambil dari Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan memuji dari Kidung Jemaat nomor 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila putus
Marilah kita bawa persembahan kita di dalam doa. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu ya Bapa di sorga, oleh karena kasih karunia dan berkat anugerah-Mu yang selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami percaya bahwa semua berkat yang kami peroleh hanya dari kemurahan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di sorga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami memberikan persembahan yang sudah kami siapkan. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini ya Bapa, agar persembahan kami ini boleh menjadi berkat untuk pelayanan dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dan ajarkanlah kami terus untuk selalu mengucap syukur di dalam segala hal, terutama mempersembahkan tubuh kami yang hidup kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Jemaat yang terkasih, marilah kita kembali pada kenyataan kehidupan kita masing-masing sambil mengingat pengutusan yang demikian. Undurlah dari hadapan Tuhan dengan damai dan penuh sukacita. Mari kita berbagi keberanian hidup dan menjadi pembawa warta keselamatan di dalam hidup kita. Kiranya kekuatan dan penyertaan dari Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Jemaat, mari kita memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 370. Kita pujikan bait yang pertama, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan undur dari ibadat ini. Namun sebelumnya, marilah kita terima berkat Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, melindungi dan memberkati-Mu. Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih, memberi kita kasih karunia dan rahmat. Roh Kudus sumber hikmat, memberi kebijaksanaan dan damai sejahtera. Amin. Kita nyanyi nyanyian Kidung Jemaat 474, Kepadamu puji-pujian. Putra
Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh.